A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rahimun, Allah yang Maha Pengasih. Kemarin ya, ini belum dibaca tentang sarah tafsir daripada ayat yang kemarin. Bi ahli ta'atihi. Artinya apa? Allah itu Maha Penyayang, pengasih kepada bi ahli ta'atihi, yang taat kepada Allah. Jadi kalau Rahman, kasih Allah kepada semua makhluknya. Kalau Rahim, kasih Allah kepada yang dicintainya saja. Haitsu wasa'alahum fi dzalika, sekiranya wasa'a, Allah meluaskan kepada mereka orang mukmin ya, fi dzalika, dalam masalah makanan. Wa kharaja al-baghi wal 'adi. Wa kharaja al-baghi wal 'adi. Tidak termasuk Rahim ini bagi orang yang baghi dan adi. Kemarin sudah kita jelaskan. Wa ilhaqu bihima kullu asin bisafarihi. Dan disamakan dengan orang yang baghi dan adi. Kullu asin fa'il ya, setiap orang yang bermaksiat fi safari, dalam bepergiannya. Kita kemarin sudah bahas baghi dan adi. Kal abiqi, seperti orang yang albiq itu melarikan diri. Nah, istri lari dari suaminya, budak, pembantu lari dari majikannya, itu ya. Wal makasi. Ini apa makasi ini? Ya, buka dulu B. Fala yahilul lahum, ya, fala yahilul lahum, maka tidak halal bagi mereka aklu syai'in, fa'il dari yahilu. Kalau ya, ini ya halla yahillu, itu halal. Kalau halla yahallu, memecahkan masalah. Kalau halla yahullu, menetapi. Bayangkan coba. Halla yahullu, menetapi. Halla yahillu, halal. Halla yahallu, memecahkan masalah. Itu kemarin ada bahasa masail. Hilul bahas kalau masalah. Apa hilul masail itu ya. Dikritik, itu enggak hil itu halal. Jawabnya apa yang buat banner? Iya, supaya enak di lidah aja, hal. Artinya kan beda. Ngeles ya. Ya tidak apa-apa. Kan artinya beda kok, enak di lidah, enggak bisa dong. Halul masyakil ya baru, enggak bisa hilul masyakil. Meskipun enak di lidah hal ya. Artinya beda gimana coba? Nah, ini ya. Itu ada ya, namanya manusia juga ada khilafnya ya. Cuma dia pintar juga jawabnya gitu. Enak di lidah gitu aja. Dan enggak mau diganti ya, sudah terkadung pasang di banner. Wes, gimana, Be? Apa? Allah alam bisawab ya. Apa mubi itu? Kal abiqi ya, ini juga enggak populer kalimatnya. Min zalika, dari segala itu semua yang apa? Yang disebutkan tadi. Malam yatubu, selama mereka belum taubat. Wa alaihi Syafi'i, khobar Syafi'i mubtada, dan pendapat ini juga diikuti oleh Imam Syafi'i. Itu ya, kesimpulannya seperti itu. Jadi hal-hal yang diharamkan oleh Allah tidak hanya cukup maitah, dam, lahmal khinzir, dan uhilla li ghairillah, tapi apa? Yang diharamkan Allah apa saja? Kemarin penafsirannya wa ulhiqa bisunnah itu apa? Wa ulhiqa biha bisunnah itu apa? Termasuk yang diharamkan Rasulullah dalam sunnah itu apa? Termasuk binatang yang bertaring, binatang yang berkuku tajam, binatang yang buas. Nah, ini juga tidak sama Rasulullah diharamkan. Ular juga diharamkan Rasulullah. Nah, jadi dalam Al-Qur'an ini ada hal-hal yang tidak tercover gitu. Maka orang harus belajar hadis. Wajib. Dalilnya apa? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Anehnya, menariknya, masih ada orang yang tidak mau berhujjah kepada hadis. Kan aneh toh? Ya, namanya pikiran, kita hormati aja, isi sakarepmu gitu aja. Kita enggak usah mencaci, enggak usah, yang menurut kita aneh, menurut dia enggak aneh, enggak apa-apa, gimana lagi. Kita seuzon ya enggak bisa. Siapa tahu dia itu yakin dengan kebenarannya. Ya enggak boleh mencaci, biarin gitu. Tapi kita apa? Nanti menyesatkan misalkan ya. Ya kita dakwah dengan cara kita sendiri aja. Apakah dengan kita mencaci ya, mereka tobat? Tambah tidak, tambah menjadi-jadi. Minimal kita bisa apa? Diskusi, minimal seperti itu. Kalau diskusi bareng nggak bisa selesai ya sudah, biarin aja. Sudah, kita ulang lagi ya. Innalladzina yaktumuna
sesungguhnya orang-orang yang menyimpan. Ma khabarnya inna, sesuatu. Ya ini wahyu atau syariat anzalallahu yang Allah turunkan. Ma ini artinya banyak kan? Ma iku opo dalam bahasa ini Jawa. Apa? Ma itu barang. Barang apa? Harus barang gitu ya. Ya toh? Tapi di sini harus tahu artinya ma di sini apa? Ma di sini artinya syariat. Bukan ma iku opo, bukan ma iku barang, tapi ma ini syariat. Jadi kalau kita menafsirkan langsung saja, syariat yang Allah turunkan minal kitabillah. Syariat di sini diterangkan ma di sini apa? Minal kitabi, yaitu berupa kitab Al-Qur'an. Alkitab isinya syariat, sama aja. Yaitu kitab Allah yang Allah turunkan. Di sini tafsirnya anzala bukan artinya turun. Allah menurunkan, tapi yang Allah nampakkan. Al-Qurtubi mengatakan yang dimaksud dengan anzala ini adalah menampakkan. Anzala juga artinya banyak. Nazala yanzilu artinya turun. Nazala yanzilu artinya mampir. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apakah turunkan? Enggak. Allah turun di langit bumi kan sepertiga malam. Apakah Allah turun? Ya, itu kan majas. Jadi artinya nazal ini artinya banyak sekali ya. Minal kitabi, dari kitab. Al-mustamili, yang mencakup ala na'ti Muhammadin, atas sifat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahum, dan mereka yang dimaksud ini orang yang menyimpan tentang sifat Rasulullah ini apa? Al-Yahudu, itu adalah Yahudi. Jadi ma ini isinya kitab, atau kitab itu isinya syariat. Nah di sini dikuatkan lagi yang dimaksud syariat kan banyak. Termasuk apa? Termasuk syariat itu kan bukan begini ya. Bedakan syariat sama syariat sama syar'iyah. Syariah sama syar'iyah beda. Kalau syariah Quran dan Sunnah. Tapi kalau syar'iyah hukum-hukum syara'. Al-ahkam asy-syar'iyyah. Hukum. Nah, kalau syariat dari Allah, Quran dan Sunnah, tapi kalau syar'iyah itu penafsiran manusia. Ijtihad hasil manusia. Nah, di sini isinya kitab adalah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sifat Rasulullah di sini. Nah, kenapa kita harus tahu sifat Rasulullah? Harus tahu Al-Quran juga memberikan inisial tentang sifat Rasulullah. Ya'kulu mimma ta'kulun, afa imitta fahumul khalidun. Apakah engkau mati mereka kekal? Tidak, semuanya mati, kan sifat juga. Nabi itu juga seperti kita. Ma'ana illa basyarum mithlukum, kan gitu kan. Sifat-sifat Rasul juga termasuk syariat dari Allah gitu kan. Nah, cuma penafsirannya syar'iyah ya. Sudah, sekarang kita lanjutkan ke ini, meskipun yang dituju adalah orang Yahudi, tetapi ini juga berlaku kepada semua umatnya. Kita kemarin sudah bahas ini kan ya. Man katama ilman uljima bilijamin minan nari yaumal qiyamah. Menyimpan kebenaran, maka dia akan dibelenggu oleh Allah di neraka dengan belenggu dari api. Nah, jadi nggak boleh kita menyimpan kebenaran, harus disampaikan kebenaran. Maka ada sahabat, kan ciri-ciri hadis penyebaran hadis pada masa sahabat itu gimana? Taqlilu riwayah. Masih ingat pelajarannya? Ciri-ciri penyebaran, karakteristik penyebaran hadis pada masa sahabat adalah taqlilu riwayah, menyedikitkan riwayah. Tidak boleh orang itu sedikit-sedikit ngomong hadis. Tapi ada sahabat mau meninggal dunia, bahkan ya, saya menyampaikan satu hadis ini sebelum meninggal dunia. Saya khawatir kena dalam firman Allah yang menyimpan apa yang Allah turunkan itu ya, apa yang Allah nampakkan dari kebenaran ini. Maka saya ngomong hadis. Andai kan nggak karena ini, saya nggak akan ngomong hadis, malas saya gitu. Jadi kita juga harus menjadi dai ya. Likulli syai'in zakatun wa zakatul ilmi at-ta'lim. Nah, itu rumus ya. Tuh. Apapun ada zakatnya, harta uang ya harta, kesehatan tenaga, apalagi kalau ilmu ngajar, apalagi keterampilan membagikan ya, membantu. Kalau punya wajah yang baik, senyum zakatnya. Zakatnya wajah itu senyum.
Makanya kalau orang itu nggak pernah senyum, wajahnya semakin lama semakin jelek. Oh iya, Rek. Zakatnya wajah itu senyum. Harus dizakati wajah. Gimana zakatnya? Senyum. Nah, ketemu orang itu senyum. Jangan nggak senyum. Nah, orang itu ya, perhatikan ini nggak meleset. Semua itu ada ilmunya. Orang itu kalau sering tersenyum, hatinya biasanya baik. Suka senyum, suka memaafkan, dan suka menghargai orang itu. Biasanya orang baik itu suka senyum, suka menyapa. Terus dia ini suka ngomong terima kasih, dia suka minta maaf. Ini orang baik. Di situ survei. Ya, tuh. Kok ada orang kok suka senyum, suka nyapa, maaf ya, atau mohon maaf terima kasih, wes orang baik. Nah, gitu ya. Baik. Nek enggak baik gak iso dipaksa angel. Terus punya rumus tinggal ngelakoni angel. Ya tidak. Senyum, Rek, suka senyum, dikit-dikit senyum. Dikit-dikit Masya Allah orang senang. Ya. Ya. Tuh. Udah ya. Senyum itu hiasannya wajah. Jadi kalau mau menghiasi wajah dengan senyuman. Ya, sebagaimana hiasannya pakaian itu minyak wangi. Loh, hiasannya wajah senyuman. Jadi kita harus senyum. Ya. Itu Rasulullah itu juga rajin tersenyum. Ya. Sudah. Itu nanti buka di browsing itu. Orang itu kalau senyum itu bisa membuat awet muda, itu betul. Itu ada teori kedokterannya itu, ada urat-urat syarafnya. Kan sering saya bilang itu. Coba orang yang sering kena darah tinggi, itu jarang ketawa dia. Dan ketawanya dia itu sehari kurang dari 21 kali. Mesti itu. Coba aja tes. Orang kalau darah tinggi itu resepnya tersenyum 21 kali sehari. Itu aja. Setiap kali senyum 2 menit. Gitu. 2 menit. Coba aja orang darah tinggi itu. Cek aja nggak apa. Kita tidak untuk suudzon. Kita survei keilmuan. Dia kalau sudah darah tinggi itu dihitung senyum berapa kali. Yang jaga dia hitung 1, 2, paling 7 stop sehari. Udah bagus 7 itu. Nah, mentok-mentok 12 kurang 10 Mas ya. Kalau 9. Harus 21 senyum. Ustaz katanya kalau kita banyak ketawa hati keras. Iya, ketawa. Ketawa yang banyak itu hati keras, betul itu. Falyabhaku, ya. Yang dilarang itu tertawa keras-keras. Falyabhaku qalila walyabku katsira. Jika dibanding persentasenya. Tapi tersenyum beda. Ya, itu. Beda sama itu. Terbahak-bahak itu beda. Iya memang, hati keras itu. Survei sudah. Tapi kalau senyum, ya. Oh, itu beda. Menyejukkan di hati. Beda apalagi menertawakan orang lain. Wah, tambah. Itu dosa itu. Ya. Tuh. Sudah, kita lagi. Wes ya. Tadi kenapa kok sampai ke sana itu? Ya, senyum ya. Sebelumnya senyum itu apa ini? Sifatnya Rasulullah, syariat ya. Syariat sama syar'iyah beda. Sudah, wa yashtaruna, mereka ini membeli bihi dengan Alkitab. Samana harga muqalliyah murah, ini maf'ul ya. Jadi yashtaruna bihi ini menukar agama dengan harga yang murah. Syara yashri membeli, yashtari syara yashri itu artinya menjual. Wa minan nasi may yashri nafsahu, ini artinya menjual. Kalau yashtari membeli. Nah, beda. Jadi wazan fa'ala yaf'alu ifta'ala itu enggak selalu artinya sesuai dengan kaidah, karena harus ada arti-arti yang keluar dari kaidah ifta'ala yafta'ilu itu. Ya, seperti yang kita sampaikan tadi itu. Lah, ini ada orang-orang itu menjual apa ya? Membeli, yashtari itu membeli dunia dengan akhirat. Ibaratnya menukar akhirat dengan dunia, harga yang remeh. Nah,
Minad dunya, dari dunia. Ya'khudunahu, yang mereka ambil. Ya'khuduna kembali ke Yahudi tadi. Allazina, yang tafsirnya Yahudi. Meskipun Yahudi ini berlaku untuk umum semuanya. Hu ing apa? Kalau Jawanya hu ing samana ya. Mereka ini mengambil dunia, badalahu gantinya agama, Alkitab. Jadi mereka ngambil uang dari agama itu, menjual agama bahasanya. Menjual agama. Ada orang minta request hukumnya ini jadi haram. Oh, beres, berapa beraninya? Oh, gitu. Itu termasuk. Termasuk orang yang mensihir orang lain, dikasih uang, sihir dia. Kan itu larangan Allah, tapi dia terjang. Nah, termasuk. Ayo, gak usah ngaji, tak ajak makan sate ya. Iya cocok. Itu berarti menjual agama untuk hal yang sama nangkolila. Ya, misalkan kan pengen sate nih, ada yang ngajak, gak usah kuliah, tak ajak jalan-jalan makan sate guling, warung enak Semalang Raya ini. Oh iya. Loh ini sama nangkolila itu. Sekarang ya, ingat-ingat ini mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang artinya diingat-ingat aja. Dulu sudah ingat, mungkin lupa, sekarang diingat. Coba kalau kalian ada tawaran seperti itu ya. Ayo tak ajak makan sate guling, sepuasmu, berapa tusuk saya bayar. Warung mewah, restoran mewah. Ajak saya. Tapi enggak usah ngaji. Enggak usah ngaji tafsir misalkan. Misalkan enggak usah kuliah misalkan. Kamu tolak? Enggak, saya kuliah aja. Misalkan ya, sepuronisnya akhirnya sepuronis. Coba buktikan aja, nggak lama kamu akan diganti Allah lebih baik daripada sate guling yang ditawarkan. Praktikan aja. Buktikan, dititain aja. Oh, hari ini saya menolak tawaran sate guling terbaik Semalang. Nah, tunggu aja, karena saya ngaji tafsir atau saya kuliah. Ingat, nggak lama itu. Kamu akan diajak ke sate guling terbaik se-Jawa Timur. Coba buktikan, nggak lama, buktikan aja. Buktikan, diingat-ingat aja. Kamu diajak jalan-jalan. Terus tak bayari minta kemana? Sekolah renang, ke pantai, ke hotel, tak mintamu. Oh enggak, saya belum deres, saya belum ngaji untuk setoran. Ingat, enggak lama kamu akan diganti sama Allah. Perhatikan aja. Enggak lama itu berganti 1 jam 2 jam ya, artinya itu. Enggak sampai nunggu tua gitu, enggak paling berapa bulan atau berapa tahun maksimal lah itu. Enggak, maksudnya enggak lama itu bukan berarti nunggu detik. Ya ndak, diingat-ingat aja wis kapan Allah akan ganti itu. Itu aja ya, mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, setahun 2 tahun itu enggak lama. Setahun 2 tahun itu enggak lama. Gitu? Setahun 2 tahun itu enggak lama, ya. Itu enggak lama Allah ganti. Percaya sama saya, buktikan aja, buktikan. Itu jelas itu. Itu sudah sunatullah itu. Man taraka syai'an lillah awwallahullahu khairan minhu. Meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik. Itu sudah kaidah. Nah, ini orang ini aneh. Dunia malah dijual untuk dunia, agama dijual untuk dunia, ini kan malah lucu ini. Kalian ya nulis buku karena untuk supaya dapat bayaran. Tuh ini apalagi capeknya setiap hari, setiap malam. Iya, belum macam-macam, pijitnya aja nggak cukup itu untuk gaji. Berapa untungnya buku misalkan ya? Itu kalau hanya untuk fulus murni, capeknya nggak sesuai. Kalian juga sama, mondoknya setahun, 2 tahun kuliah, mau apa berapa tahun dia sekolah hanya untuk gaji guru yang di bawah UMR misalkan aja nggak sesuai. Gaji nggak apa, kita kan butuh uang, tapi kan uang bukan tujuan. Dikasih uang nggak apa-apa. Ya. Sama kita kan tidak tomak. Justru kalau kita nggak mau nerima, kadang orang tersinggung nggak mau nerima itu. Kita dikasih jajan ya, kasih makanan, nggak nerima itu orang kadang tersinggung. Kadang-kadang kan, kita bertemu sama orang nggak dimakan, orang kadang tersinggung. Gitu. Jadi ya kita berjalan aja. Jadi uang kita butuh, tapi bukan jadi tujuan. Gitu. Emang kan kita kuliah hanya untuk sebagai gaji, fulus tok enggak. Ya fulus kita butuh, iya betul. Pertimbangan iya, tapi tujuan tidak. Kalau hanya untuk kerja kita meninggalkan sholat untuk apa? Enggak usah. Saya enggak usah kerja ini kalau harus sholat. Cerita nyata di Syekh Buti cerita lagi. Syekh Buti ini cerita di Syria ini ada pemuda dia ini enggak punya pekerjaan. Terus kemudian dia ini ditawari orang kerja enggak halal, enggak mau dia, enggak mau. Dia ini pemuda, Syekh Buti cerita. Saya enggak mau menerima pekerjaan. Padahal dia butuh pekerjaan. Ditawari pekerjaan yang enggak halal. Nggak halal dia. Akhirnya apa?
dia tetap ibadah. Tapi nolak tapi sambil tirakat ya, tahajud, tadzur ilallah, sholawat, pokoknya tabatul kepada Allah, minta sama Allah gitu ya. Akhirnya nggak lama sekarang dia ini kerja kalau nggak salah di Jeddah, pulang pergi Saudi Syria kan Jakarta Surabaya, seperti Jakarta Surabaya. Itu akhirnya kaya raya sekarang. Kalian juga sama, besok mungkin lagi butuh ditawari orang, enggak. Jangan yaya terus. Kalau nggak halal untuk apa? Akhirnya Allah ganti. Nah, kalian juga besok begitu. Kalau hanya materi pertimbangannya enggak saya nggak mau. Nah, pasti Allah akan ganti. Oh, pasti itu nggak lama. Ya, kalian jangan sampai sekali-sekali menjual agama untuk dunia. Nah, diiming-imingi Pizza Hut promo, kita nggak ngapalin. Aduh, apa lagi? Ayo ajak makan pizza, gratis, Grabnya saya yang bayar. Makan di sana sepuasnya. Tapi kamu belum hafal misalkan ya. Belum untuk restoran enggak. Ya. Wa bisa menang qalila. Jangan dunia jadi tujuan. Ya sekedar biasa aja lah, hiburan aja dunia itu ya. Wis min safalatihim. Saya pernah sedikit cerita, ini kisah saya ini. Ya biasa aja. Kalau dunia tujuannya ini enggak dosa ini. Suatu ketika saya itu kan sudah azam ya, kepingin sholat jamaah Isya, jangan sampai saya nggak sholat jamaah Isya itu, dan saya kepingin on time. Suatu ketika ada tamu besar ya, ulama kiai datang ke rumah. Saya mau belikan makanan. Kalau saya berangkat dari rumah itu habis Isya, tutup tokonya. Jadi saya habis maghrib saya berangkat. Padahal sudah punya azam untuk Isya selalu jamaah. Saya belikan makanan ya nggak murah, ya nggak mahal juga, pokoknya enak lah, agak jauh. Supaya untuk kiai besok di rumah saya itu bisa enak, makannya enak. Apa yang terjadi? Saya korban sholat Isya, ya sholat Isya, cuma nggak jamaah, di masjid, di jalan atau setelah pulang kalau nggak salah. Setelah pulang saya baru sholat Isya. Apa yang terjadi, Rek? Ternyata kiai nggak mau makan yang saya beli itu. Ayo, saya udah korban sholat Isya jamaah. Tapi saya sholat Isya, mungkin nggak sholat, alhamdulillah. Tapi sudah bela-belain beli malah nggak dimakan karena beliau nggak selera. Nah itu kalau kita itu murni. Tapi kan alhamdulillah insya Allah artinya sebisanya. Tapi itu kan baik ya, Allah sudah nilai, niatnya baik gitu. Ya coba kalau nggak karena Allah kan jengkel ya, dibelikan mal-mal nggak dimakan ya apa perlu saya pegang ini kan. Coba ya, apa perlu begitu coba kan? Kalau kita karena Allah ya saya sudah berusaha memuliakan beliau dengan sekuat tenaga, ya sudah Allah yang nilai. Sama istri masakin suami, wah karena suaminya ya, karena suami bukan karena Allah ya, karena suami capek mungkin sambil gendong anak ya, sambil berkeringat, mungkin tangannya juga kena minyak goreng. Suami datang, silakan mas makan mas. Sudah makan di luar, oh marah itu langsung ditumplek itu. Sudah makan di luar gini. Oh, dimasakin repot-repot makan di luar ini. Itu namanya cari gara-gara itu. Jadi kalau tahu begitu besok kalian ya makan aja, enak gitu. Udah kenyang enggak apa-apa. Jangan sampai ngomong sudah makan di luar, oh bisa perang saudara itu. Kalau dia itu masak karena suaminya, bukan karena Allah. Kalau karena Allah ya Allah, saya sudah muliakan suami saya ya Allah. Selebihnya engkau yang menilai, dan kalaupun dia nggak makan sudah dapat pahalanya. Begitu. Kaidahnya begini. Al-mu'amalatu ma'al makhluk innama hiya al-mu'amalatu ma'allah, ma'al khaliq. Al-mu'amalatu ma'al makhluk innama hiya al-mu'amalatu ma'al khaliq. Kamu kenapa sama dia jujur? Karena Allah memberikan saya. Kenapa kamu baik? Karena Allah memberikan saya. Kenapa kamu senyum? Karena Allah memberikan saya. Selesai. Urusannya nggak senyum, nggak ada masalah. Kita senyum, Mbak, ya Mas, ya. Nggak senyum, kapok. Jangan. Ya sudah Allah, sudah. Enak kita sedekah, diam. Nggak terima kasih. Ya, Masya Allah. Iya, enggak apa, karena Allah sudah. Selesai, aman. Kalau kita karena manusia, capek, mangkel, gergeten, kecewa, menyesal. Ya, terakhir seumur hidup itu. Ya apa tidak? Nah, kalau karena Allah nggak ada masalah.
ya itu kita ngajar. Saya punya kiai ini, artinya ya kiai betulan zahir batin kiai itu Pak. Cuma apa urusan teknis kan beda-beda itu ya. Beliau ini punya santri laki dan perempuan. Terus dia sudah, saya nggak mau santri laki-laki. Kenapa? Ya nggak mungkin saya. Kenapa? Nggak, saya nggak mau santri laki-laki saya. Santri perempuan aja. Ternyata kenapa nggak mau santri laki? Karena laki-laki masa ketemu saya itu nggak nyapa, ketemu saya nggak salaman, ketemu saya nggak gitu. Wow ya, itu kayaknya. Wis malas saya ketemu santri laki-laki itu. Wis. Terus juga ada ya itu sudah akhirnya nggak terima santri laki-laki karena dianggap santri laki-laki itu kurang menghormati atau kurang aja ini gitu. Itu sih nggak mau santri laki-laki saya, kapok. Akhirnya hanya terima santri perempuan saja. Itu santri laki-laki memang nggak mudah nggak mudah. Kos-kosan sama, kontrak kos-kosan itu kalau laki-laki itu sering renovasi itu. Iya, sering renovasi. Pokoknya kalau besok punya kos-kosan, saran saya yang perempuan saja. Itu insya Allah lebih awet daripada kos-kosan laki-laki. Jadi kalau punya satu laki-laki harus siap-siap aja ya. Kita lanjut lagi ya, ingat-ingat itu ya. Memang beda, laki-laki beda. Sudah. Apa ini kan pernah ditumpati laki-laki, perempuan ya, 2 tahun pas saya jadi pengasuh itu. Beda, laki-laki itu beda. Tapi ya tidak apa-apa, kita kan bukan karena itu. Ya, renovasi tidak penting ada uangnya kan. Ini kita aja. Tapi dijaga ya. Ini kan beda, ini laki-laki yang istimewa tuh. Yang spesial beda. Gitu. Ya setelah awalan beda. Sudah, kita kenal lagi. Oke, jangan sampai kita gadaikan akhirat untuk dunia. Kalau bisa, semestinya kita itu membeli akhirat dengan dunia kita. Kata Syekh Maliki, surga itu enggak gratis. Surga itu tidak gratis. Apa yang kita sudah korbankan untuk akhirat kita, loh begitu. Bukan kok malah sebaliknya, kepentingan akhirat kita dengan dunia, beda. Jangan sampai kita menjual akhirat untuk dunia. Dunia itu sama non-qol. Kenapa dikatakan harta yang qalilah sedikit, harga yang sedikit meskipun kamu dikasih 5M. Ayo kalau kamu membolehkan diskotik berdiri di sini, kamu akan saya kasih 5M. Misalkan ya. Kenapa kok Allah bilang sedikit? Iya, karena itu kan dunia kan umurnya hanya berapa puluh tahun saja. Dibandingkan dengan akhirat yang selama-lamanya. Kenapa juga sedikit dunia itu kamu nikmati berapa juta sehari? Kamu nikmati dunia itu berapa? Itu, makan 1 piring, 2 piring, 3 piring, 5 piring, asam urat, diabetes, kolesterol, darah tinggi naik semua. Ya, pakaian juga sama, paling 1 helai 2 helai. Selebihnya itu hanya nafsu saja. Nah, ya. Yang mahal itu bukan buat makan sama beli pakaian, Yang mahal itu buat beli rumah itu. Yang mahal lagi buat beli tanah, beli sawah. Tambah. Kan orang kepingin punya banyak itu. Sudah, fala yudhirunahu, maka mereka semuanya tidak menampakkan kebenaran bihi Alkitab ya. Khaufa fautihi alaihim, takut apa? Takut enggak dapat dunia, enggak dapat samana ini. Min safalatihim, dari orang-orang awam. Safala ini orang-orang yang tidak punya wawasan pendidikan agama, pengetahuan sakofa gitu. Safalatihim yang dari orang-orang awam. Alaihim, kepada Yahudi. Jadi ceritanya begini, dalam ayat yang lalu disebutkan, orang-orang Yahudi itu kan mereka ini menjadi tumpuan, kan ini ulamanya Yahudi, bukan Yahudi biasa, ini ulamanya Yahudi. Ulama Yahudi itu mereka ini kalau didatangi orang-orang awam tanya tentang agama itu mereka bayar uang. Ya mungkin bawa gula kopi gitulah ya. Nah, kalau ada tanya masalah agama, mereka ini datang ke orang-orang ulamanya Yahudi untuk bertanya, ngasih uang, ngasih barang gitulah. Nanti kalau sampai orang Yahudi, ulama Yahudi itu mengatakan ada Rasulullah baru, ulama baru. Ibaratnya begitu ya, artinya tokoh agama baru, maka orang Yahudi nggak akan dapat
penghasilan. Karena mereka semuanya kepada Rasulullah. Kepada Rasulullah. Jadi mereka penghasilan sehingga mereka menyembunyikan sifat Rasulullah supaya nggak ada orang tanya kepada Rasulullah tentang masalah agama. Itu maksudnya. Sama ya? Itu jangan datang ke sana. Atau nggak disembunyikan karena mereka tahu itu Rasulullah betul tahu. Ulama Yahudi tahu Rasulullah. Tapi masalahnya mereka tidak menyebutkan sebenarnya karena khawatir kalah saingan. Itu maka kalian jangan sampai seperti ini besok itu kalau jadi kiai kalau ada orang yang lebih pintar sama kan dia lebih pintar daripada saya gitu aja nggak usah kita gengsi gitu. Ya nggak apa-apa rezeki milik Allah. Ulaika mutada ma yakuluna fi butunihim illan nar. Apa yang mereka makan ma ini makanan yakuluna fi butunihim illan nar. Kabarnya ma ya dalam perut-perut mereka illan naro kecuali api. Ini kiasnya begitu. Jadi mereka itu makan api. Dikiaskan apa? Karena makanan itu mereka akan disiksa di api neraka. Sehingga makanannya diperlakukan dengan api. Jadi kalau mau makan haram ibarat ini api, enggak usah dimakan. Ibaratnya. Li annaha ma'aluhum. Karena anar kembali kepada nar, ma'aluhum itu tempat kembali mereka. Akibat mereka di neraka itu. Jadi mereka seperti makan api, wala yukallimuhumullahu dan Allah tidak berbicara kepada mereka. Fa'ilnya Allahum maf'ul. Ini menurut mufassir Al-Qurtubi, beliau mengatakan yang dimaksud Allah enggak mau ngomong sama mereka ini apa? Maksudnya adalah Allah itu sangat marah kepada mereka sehingga enggak sampai ngomong. Jadi kalau kita marah sama orang yang paling kuat jangan ngomong banyak, diem aja dia sudah paling terasa. Daripada kita ngomong nggak jelas, itu lebih menyentuh, kita nggak ngomong diem. Ada penelitian Masaru Kimoto dalam bukunya The Power of Water, itu ada 2 nasi taruh di botol ya di toples, satunya itu dikata-katai jelek, hitam, ya misalkan ya. Pokoknya nggak tahu ngaji gitu. Itu kan ada 2. Sama nasi yang dibiarkan nggak diapa-apain, tidak diomongi. Ternyata lebih busuk yang didiamkan. Jadi orang itu nggak diajak ngomong itu lebih menyakitkan daripada diomongi kasar. Paham tak? Maka dalam Al-Quran kalau perempuan yang lagi nggak nurut sama suaminya, wahjuruhum fil madaji'i. Tinggalkan dari tempat kasurnya. Ini tafsirnya kan macam-macam ya. Kamu tidur di kursi, tidur di kamar yang lain, atau tidur di rumah yang lain. Ya, kan maksudnya gitu. Ya, macam-macam. Atau disingkuri juga bisa, disingkuri. Jadi istilahnya begini tidur begini, kita tidur begini. Nah, itu juga tersinggung betul. Kalau punya perasaan ya. Yaumal qiyamati pada hari kiamat Allah nggak akan ngomong sama dia. Nah ini ada tafsirnya ghadaban alaihim karena Allah itu marah kepada mereka. Wala zakihim dan Allah tidak membersihkan mereka ayutahhiruhum min danasid dzunubi membersihkan mereka dari kotoran dosa. Jadi dosanya nggak diampuni sama Allah gitu ya. Wala zakihim dosanya nggak diampuni sama Allah. Walahum azabun alim bagi mereka khabar azab tada azabun alim siksa yang pedih sifat alimun na'at mu'limun yang menyakitkan huwa an-nar yaitu siksa apa itu an-naru yaitu neraka. Bahaya ini ya. Ada sebuah hadis sahih dari Abu Hurairah rawahu Muslim salah satu ada 3 orang ada 3 orang ingat ini salah satu la yukallimuhumullah tidak diajak Allah ngomong ya Allah marah ya yaumal qiyamah dari kiamat wala yuzakkihim sama Allah enggak dibersihkan dosanya wala yanzur ilaihim dan Allah tidak melihat, enggak mau ngereken, enggak direken sama Allah. Walahum azabun alim, mereka ada siksa yang pedih. Siapa 3 golongan ini? Wis azabun alim, siksa yang pedih. Yang pertama, syaikhun zanin, orang tua yang zina. Wis tua tapi suka zina. Nah, ini parah ya. Yang kedua adalah malikun kazab, pemimpin yang suka bohong. Sering bohong, membohongi bawahannya pokoknya. Raja, pemimpin yang bohong. Malikun kan raja ya.
Pemimpin yang bohong terus pokoknya. Rutin bohongnya wis. Kabeh dimanipulasi, kabeh dibohong kabeh. Yang ketiga adalah ailun mustakbir. Orang miskin yang sombong. Iku parah. Wis tua zina. Miskin sombong, kayak gimana? Ya, hati-hati. Kalau miskin ya miskin. Enggak usah kayak kaya. Iya, miskin. Justru malah bagus ya Allah. Di dunia ini mereka menang saya rendah ya Allah. Muliakan saya di hadapan ya Allah. Oh gitu. Enggak apa-apa di dunia saya enggak punya harta banyak melimpah, tapi engkau sudah cukupi saya bersyukur ya Allah. Mereka menganggap saya enteng, enggak apa-apa ya Allah. Yang penting kau tidak menganggap saya enteng. Muliakan saya ketika di dunia dan di akhirat sebelum meninggal dunia. Oh top. Ya, insyaallah bahwa kita harum. Barokahnya wiritan, barokahnya ngaji Quran. Wis wiritan harga mati tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ya, yang belum wiritan baca. Terus saya kira demikian. Mudah-mudahan diiringi Allah dengan hidayahnya dan tidaklah kita menggadang rumah husnul khotimah. Kita akhiri. Rabbi fakirna
Dini